Apa sudah terlihat gambarnya? Sudah, dokter. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Dr. Basuki Supartono, dalam materi topik infeksi dan inflamasi muskuloskeletal. Buku referensi yang biasa kita gunakan adalah buku Apply dan buku dari Robert Deschalter. Menurut FKDI 2012 dan 2020 juga hampir sama, tidak ada perubahan. Ada 4 topik yang dibahas yang wajib dikuasai oleh para mahasiswa, yaitu tenosynovitis suppurativa. Ini nanti menjadi bahasan di kasus tutorial yang ketiga, yang ketujuh, yang terakhir ya. Spondylitis di tulang belakang, lupus tungkai, dan osteomyelitis. Ya, kalau tandanya 3 itu berarti kita harus mahasiswa harus menguasai paling tidak sanggup memberikan terapi dasar dan kemudian merujuk kepada rumah sakit rujukan. Nah, kita harus membedakan apakah bedanya infeksi dengan inflamasi. Secara sederhana, kalau infeksi itu ada penyebab kumannya, sedangkan inflamasi tidak ada penyebab kumannya. Ini ada suatu proses internal dalam tubuh manusia. Kalau gambarannya hampir sama, hanya berbedanya kalau infeksi harus diberikan antibakteri, tapi inflamasi cukup diberikan antiinflamasi. Kedua-duanya dapat menyebabkan deformitas. Ini yang prinsip adalah terapinya berbeda antara infeksi dengan inflamasi yang penting. Karena perbedaan daripada patofisiologinya. Ini sebetulnya banyak sekali kasus infeksi dan inflamasi. Pada prinsipnya apa yang penting? Yang penting kita harus dapat menegakkan diagnosis infeksi. Ini mudah dikatakan, kadang-kadang cukup sulit juga ya. Pada beberapa kasus kita susah memastikan apakah ini inflamasi, apakah ini infeksi. Oleh karenanya harus berhati-hati. Kedua, kalau udah tahu bahwa infeksi, seperti tadi dikatakan bahwa infeksi ada penyebab kuman, kita harus tahu penyebab kumannya. Nah, kalau sudah tahu kumannya apa, maka obatilah sesuai dengan jenis kumannya. Dan jangan lupa, kumannya harus dieradikasi, dihabiskan. Karena seringkali kuman itu laten, jadi mungkin dia tidak aktif, tetapi tetap berada dalam tubuh manusia. Suatu saat ketika tubuh manusia, hostnya itu mengalami kelemahan, karena kelelahan atau karena kondisi kejiwaan, stres, dan sebagainya, maka kuman itu muncul, relapse, dan menyerang kembali hingga membuat manusia menjadi sakit. Oleh karenanya harus diberantas. Selama ini nggak diberantas, dihabiskan, infeksi akan terus berlangsung, hilang timbul. Kalau itu dengan bidang ortopedi, kalau infeksi menyebabkan kerusakan tulang dan sendi hingga tidak stabil, maka ini tugas daripada dokter bedah ortopedi untuk melakukan stabilisasi dengan berbagai macam pilihan yang disediakan, yang tersedia dalam bidang ortopedi. Kemudian jangan lupa harus dikembalikan fungsi-fungsi anggota gerak aslinya. Jadi saya ulangi, ada 6. 1, diagnosisnya pastikan. 2, pastikan jenis kumannya. 3, obati sesuai dengan jenis kuman. Dan 4, habiskan kumannya. Sampai 1 dengan 4 ini bisa diselesaikan di layanan primer oleh dokter umum, tapi 5-6 dikerjakan oleh rumah sakit, oleh spesialis bedah ortopedi. Ini sebagai contoh, anamnesis itu penting. Kapan mulainya, bagaimana terjadinya, berapa lama, apakah pernah muncul sebelumnya, apakah ada faktor risiko pada pasien, misalnya kencing manis, apakah pernah jatuh, apakah pernah luka. Dan jangan lupa juga riwayat imunisasi pasien, status imunisasinya bagaimana, apa pernah diberikan obat antitetanus dan sebagainya. Dan fisiknya standar, yaitu look, feel, move. Dan jangan lupa diperiksa neurovaskularista. Nah, untuk memastikan kita butuh pemeriksaan yang lebih lagi, yaitu penunjang. Dikatakan penunjang karena ini membantu diagnosis. Biasanya kita lakukan kultur, kita periksa darahnya
di puskesmas bisa dilakukan. Kita lihat kadar hemoglobinnya, kadar leukositnya, kemudian bagaimana posisi neutrofilnya, bagaimana rasio leukositnya, itu bisa menggambarkan keadaan infeksi. Apakah ini infeksi akut, apakah ini infeksi kronis. Dan kalau ingin tahu jenis kumannya, kita lakukan kultur antibiotik sensitivitas. Dan kalau ingin tahu bagaimana kondisi tulangnya, kita lakukan pemeriksaan radiologis ya, apakah foto polos, X-ray atau sinogram. Ini gambarnya adalah gambar sinogram. Ini terlihat tulangnya sudah berlubang. Ini yang hitam-hitam ini berarti ada fokus, ada sumber infeksinya. Dan yang putih ini biasanya cairan nanahnya keluar. Ini dilakukan kontras sehingga kita bisa mengetahui aliran infeksi dari mana ke mana. Kalau belum jelas lagi, sekarang ada CT scan atau ada pemeriksaan MRI, magnetic resonance imaging. Nah, pada waktu datang mungkin diagnosis kerja dulu, kemudian jangan lupa ya, infeksi itu harus dipikirkan kemungkinan adanya tumor. Kadang-kadang kita bilang infeksi, ternyata tumor. Hati-hati. Apakah itu sering? Saya pribadi pernah mengalami, ternyata adalah tumor kulit yang ganas. Ya, karena penampilannya adalah infeksi di jari kaki. Itu mungkin terjadi. Oleh karenanya, diagnosis pasti pada infeksi sebetulnya pemeriksaan histopatologi. Seperti halnya tumor. Kita membedakan apakah infeksi atau tumor, ya tentu dari pemeriksaan histopatologi. Tadi dikatakan harus tahu jenis-jenis infeksi sesuai dengan jenis kumannya. Jadi infeksi berdasarkan jenis kumannya bisa kita bedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu kuman-kuman yang spesifik, yaitu tuberkulosis, tuberkulosa, jamur dan lepra, dan kuman-kuman yang non spesifik, misalnya Staphylococcus atau Pseudomonas. Tentu kelompok spesifik dan kelompok non spesifik sangat berbeda jauh pengobatannya, baik jenis obatnya, baik juga jumlah obatnya, cara pemberiannya, dan lama pemberiannya itu berbeda sekali. Ya. Terutama antara kelompok yang infeksi spesifik dan yang infeksi non spesifik. Sangat-sangat berbeda. Oleh karena kita harus memastikan ini sebetulnya kumannya apa, sehingga nanti terapinya bisa tepat sesuai dengan jenis kumannya. Ini contoh infeksi spesifik tuberkulosa, ya. Mungkin penampilannya hampir sama, baik secara klinis maupun secara radiologis, tetapi kalau kita periksa di histopatologi jelas terlihat adanya sel-sel yang khas, ada perkejuan, kasiosa ini khas daripada tuberkulosis. Ya. Oke. Kalau ada pertanyaan silakan. Kemudian kita bicara variasi jenis-jenis infeksi pada jaringan muskuloskeletal. Bisa terjadi pada tulang. Kalau terjadi pada tulang kita sebut osteomyelitis. Kalau terjadi pada sendi kita sebut koksitis, pada sendi panggul atau sendi lutut kita sebut gonitis, atau pada tulang belakang kita sebut spondilitis. Infeksi juga dapat terjadi pada jaringan lunak, kita sebutnya selulitis. Dan ada infeksi yang lain. Pada prinsipnya kita harus bisa membedakan apakah ini infeksi tulang, apakah ini infeksi sendi, atau infeksi jaringan lunak. Infeksi tulang macam-macam jenisnya, ada yang akut, ada yang akut hematogenous infection, maksudnya ini infeksinya akut, jalan masuknya lewat pembuluh darah. Ada juga akut osteomyelitis yang jalan masuknya mungkin bukan dari pembuluh darah, tetapi mungkin dari habis operasi ortopedi dan sebagainya, bisa terjadi akut osteomyelitis. Kalau ini tidak disembuhkan, maka menjadi kronik osteomyelitis, dan ini hilang timbul subakut, kronik, dan ada juga yang multifokal di beberapa tempat, di beberapa tulang, dan mungkin juga ada osteomyelitis yang dari organisme yang berbeda, ya itu yang nggak biasanya, misalnya HIV dan sebagainya. Ini kelompok besar daripada infeksi tulang. Nah, kalau sendi itu bagaimana? Sendi itu misalnya koksitis tadi saya sebutkan ya, atau juga septic arthritis. Septic arthritis ini adalah emergensi, jadi sangat berbahaya.
termasuk emergensi dalam bidang muskuloskeletal. Ya, terutama pada anak-anak harus segera diatasi. Kalau tidak, anak-anaknya akan terjadi sepsis yang mengancam nyawa. Juga bisa terjadi sepsis karena bursitis atau infeksi akibat operasi. Ya, misalnya, jangan lupa operasi ganti sendi lutut, total knee replacement itu, risiko infeksinya sangat besar. Nah, bisa juga infeksi terjadi pada jaringan lunak atau soft tissue infection. Ya, misalnya ada yang disebut dengan erysipelas, yang terkenal adalah cellulitis. Ya. Jadi cellulitis adalah infeksi lunak yang lebih dalam sukutan. Kalau erysipelas itu superficial. Ada juga yang menyerang otot dan fascia, kita sebut necrotizing fasciitis, ini sangat berbahaya, bisa mengancam nyawa. Dan juga ada yang menimbulkan gas atau gas gangren, bahkan menyebabkan sindrom shock toksik. Atau ada juga infeksi luka operasi, habis operasi infeksi terkontaminasi dengan kuman. Lalu juga masuk adalah luka-luka yang terjadi pada para pekerja di kapal laut, misalnya para ABK, sebut sebagai kelompok daripada marine injuries atau marine infection. Ada infeksi yang lain yang dapat kita temui yang sering terjadi adalah tetanus atau rabies, dan yang sering juga terjadi diabetic ulcer akibat komplikasi luka diabetes. Nah, sedikit pengantar, kalau infeksi tulang itu yang infeksi bukan hanya tulangnya saja, tetapi juga adalah sumsum tulangnya. Bagaimana mekanisme terjadinya? Bisa secara langsung kuman sampai di daerah tulang atau melalui jalan pembuluh darah. Jadi ada titik luka di kulit di daerah yang lain masuk ke dalam jaringan, kemudian masuk ke pembuluh darah dan dia berjalan sampai ke daerah tulang sehingga terjadi osteomyelitis. Sebagai contoh, ini akut hematogenous infection, tentu sering terjadi pada anak-anak, ya, sifatnya hematogen dari darah. Kalau dari segi tulangnya dia terjadi di epifisis dan metafisis. Ya, ada fokus infeksi di sini. Ya. Kenapa kok dia di sini? Ya, karena sinusoid daripada aliran darah dia sendiri agak melekuk anyamannya, berbentuk anyaman sehingga aliran darahnya melambat. Bila ada kuman maka tempat media yang bagus untuk pertumbuhan kuman. Lebih sering terjadi pada daerah lutut, ya, yaitu ekstremitas atas. Ini patofisiologinya biasanya masuk dari satu titik luka, port entry, masuk pembuluh darah, dia ke sendi, di daerah sini terjadi perlambatan aliran darah, terjadi fokus infeksi. Di sini biasanya terjadi kerusakan tulang, ya, terjadi sequestrum. Apa itu sequestrum? Sequestrum adalah tulang yang mati atau dead bone. Kenapa mati? Karena dia dimakan oleh produksi oleh kumannya sehingga mati, disebut dengan sequestrum. Sedangkan involucrum adalah tulang yang baru terbentuk. Sedangkan sinus adalah jalan masuknya, jalan keluarnya nanah ingin menembus ke permukaan kulit, karena ini sangat tinggi tekanannya. Jadi dia mencari cara untuk keluar dari tubuh. Jalan keluar itu disebut sebagai sinus. Bagaimana patologinya? Ya, tentu terjadi kerusakan di tulang rawan, ya, baik di distal maupun di tibia proksimal, ya. Kemudian selain tulangnya rusak, tulang rawannya rusak, di situ ada meniskusnya juga rusak, dan sinus mengalami inflamasi, terjadi kerusakan, membengkak, terjadi produksi cairan. Kalau ini tidak diatasi, terlihat kerusakannya, lama tulangnya mengalami kerusakan yang dahsyat sehingga tumbuhlah jaringan fibrosis, maka terjadi yang disebut dengan desis, yaitu jaringan fibrosis. Kedua tulangnya menyambung menjadi jembatan sehingga sendinya tidak dapat lagi digerakkan. Ini adalah komplikasi atau perjalanan akhir daripada sendi. Tentu ini menimbulkan masalah yang besar buat pasien.
Kapan kita operasi? Kalau kita ingin keluarkan absesnya. Jadi kalau ada pusnya, ada cairan nanahnya, sudah jelas terlihat, nah kita harus keluarkan. Kenapa harus keluarkan? Dia adalah benda asing, sel mati banyak di situ. Kalau tidak dikeluarkan, dia akan selalu menimbulkan infeksi dan merusakkan struktur tulang dan sekitarnya, jaringan sekitarnya, dan juga bisa ikut pemberdarah, menyebar, dan bisa mengancam nyawa pasien. Oleh karenanya, sumber infeksi itu harus kita keluarkan. Tindakannya namanya tindakan drainase. Kalau memang produksinya banyak, kita lakukan debridement. Debridement adalah tindakan mengeluarkan debris. Ya, debris. Apa itu debris? Itu adalah jaringan yang mati. Ya, sel-sel yang mati. Ya, kalau tidak dilakukan debridement, tidak dievakuasi, tidak dikeluarkan, maka sumber infeksinya selalu ada, maka akan terjadi kerusakan tulang. Jadi tindakan debridement itu di samping mengobati dan juga dia mencegah kerusakan yang lebih luas. Atau yang ketiga, kita operasi kalau kita sudah berikan antibiotik sesuai kultur, tetapi gagal. Jadi nanahnya bertambah terus, pasien menjadi sakit, sendinya susah digerakkan, nah, harus dilakukan pembedahan. Saya ulangi, jadi ada 3 situasi yang membuat kita harus melakukan operasi pada kasus infeksi muskuloskeletal. 1, kalau kita mau keluarkan abses. 2, kita ingin melakukan debridement. 3, kalau terapi konservatifnya gagal. Nah, ini bisa nanti didiskusikan, yaitu infeksi akut pasca operasi ortopedi. Jadi nggak ada hematogennya, karena ini nggak lewat hematogen, langsung direct di bekas luka operasi. Walaupun penampilan klinisnya sama dengan osteomyelitis hematogen. Gimana tindakannya? Ya, kita bersihkan, debridement, kita bersihkan dengan cairan pembersih, dan kita lepas implannya supaya tidak infeksi. Apa jenis kuman yang banyak? Ada Streptococcus aureus, ya. Dan jangan lupa diberikan antibiotik sesuai dengan hasil kultur. Biasanya di kultur ketahuan jenis kumannya, nanti ada namanya antibiotik sensitivity test, hingga antibiotiknya diketahui mana yang pas, dan itu kita berikan pada pasien. Kalau tidak diatasi dengan bagus, terapi gagal menjadi kronik osteomyelitis. Kenapa kalau itu terjadi? Mungkin pasiennya mengalami penurunan kekuatan karena gangguan imunitas, atau pasien punya komorbid diabetes mellitus, atau pasiennya punya gangguan narkoba sehingga daya tahan tubuhnya menurun. Ya, terapinya prinsipnya sama, debridement. Kalau tulangnya rusak, kita graft, cangkok tulangnya. Dan jangan lupa dari lunaknya kita rawat yang bagus menutupi tulangnya. Ini gambar terjadinya osteomyelitis yang kronis berlangsung berbulan-bulan. Nah, kalau kita lihat ada fistel di sini terlihat, dan ini kelihatan sklerotik, sumber infeksi, dan operasinya gagal, tulangnya tidak nyambung. Kenapa? Karena ada infeksi di situ, sehingga terjadi refraktor atau patah ulangannya. Terapinya bagaimana? Kita debridement, kita bersihkan, dan kita harus angkat implan yang di dalam ini supaya tidak menjadi sumber infeksi, dan kita ganti dengan implan yang dipasang di luar atau disebut external fixation. Pada beberapa kasus dia menjadi subakut, jadi infeksinya nggak menonjol, ya nggak ada. Tapi sebelumnya masih ada sumber infeksi, bahkan dia membentuk abses. Ini abses perlu diabses. Ya. Ini ketahuannya kalau di ronsen. Mungkin pada klinisnya pasien kadang-kadang mengeluh hilang timbul, nyeri hilang timbul. Gimana terapinya? Kita harus operasi, kita bersihkan, kita kuret. Sumber prinsipnya kita harus hilangkan sumber infeksinya. Gitu. Bisa juga terjadi infeksi campuran, jadi kronik sklerosis, ya. Biasanya pada tulang diafisis. Dan jangan lupa sekali lagi pikirkan keganasan. Karena hampir mirip antara infeksi dengan keganasan. Kita lihat itu infeksi, tapi sesungguhnya
aslinya adalah keganasan. Jadi kalau perlu kita kirim spesimen jaringan untuk diperiksa secara histopatologis. Apa itu sudah pernah terjadi? Pernah terjadi. Ya, kalau pada anak-anak bisa lebih dahsyat, ya, penampilannya bisa multifokal di beberapa tulang. Secara bersamaan terjadi infeksi tulang tibia, tulang femur, clavicle, dan sebagainya. Ini disebut multifokal. Jadi artinya titik-titik infeksinya ada di beberapa tulang, tidak hanya satu tulang. Dan sifatnya kronis. Ya, hilang timbul. Biasanya LED-nya tinggi ya. Karena sudah kronis itu gejalanya tidak terlalu menonjol, demam dan sebagainya. Tapi mungkin nyeri fungsinya terganggu.